seperti yang kita lihat secara logika dengan keadaan seperti ini. Bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan sedangkan ia tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Dan seperti Bapak lihat baru datang, yang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi itu, dia bisa melawan, bisa mendorong, dan bisa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, balik lagi dengan aku Asmi Kharel. Untuk pembahasan kali ini, aku akan membahas kasus yang lagi gembar akhir-akhir ini, yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuda penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat. Dia adalah Iwayan Agus Suwartama, 22 tahun, atau lebih dikenal dengan panggilan Agus Buntung. Karena dari kondisi fisiknya yang memang tidak mempunyai tangan sejak lahir. Kasus ini sungguh menyita perhatian publik, sekaligus membuat miris orang yang mendengarnya. Karena pelakunya seorang pemuda tunadaksa yang mana dianggap sebagai seseorang berkebutuhan khusus. Maksudnya dianggap lemah, tapi ternyata menjadi pelaku tindakan asusila. Tentunya ini bikin kita sadar kalau perbuatan asusila itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seseorang yang dianggap tidak mungkin untuk melakukannya. Dari kasus ini kita dapat ambil pelajaran supaya kita semua lebih berhati-hati lagi kepada para predator-predator dengan berbagai kedoknya. Jangan mudah percaya dengan orang lain, apalagi dari bentuk sampulnya. Ya, contohnya dalam kasus Agus ini. Yang mana kita semua pasti akan merasa iba kalau melihat sekilas kondisi kekurangan fisik Agus. Siapa sangka, ternyata itu malah menjadi modus operandi dia. Saat menjalankan aksinya, dia selalu berpura-pura mengeluh dengan keadaan fisiknya sehingga membuat orang lain menjadi iba. Setelah korbannya merasa iba dan percaya, tanpa sadar korban sudah masuk ke dalam perangkapnya. Yang endingnya Agus ini bisa menyuruh korbannya untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Dan terbukti berhasil setelah fakta mengungkap jika ada 17 korban dari si Agus Buntung ini. Bahkan berita terbarunya sekarang korban bertambah menjadi 19 orang, yang diantaranya masih di bawah umur. Nah, bagaimana detail kronologi Agus ini dalam menjalankan setiap aksinya? Dan bagaimana perkembangan terupdate dari kasusnya ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Pada 7 Oktober 2024, ada seorang mahasiswi berinisial MA melapor ke pihak polisi kalau dia menjadi korban tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang pria bernama Agus. Awal kejadiannya ketika itu MA ini sedang nangis di sebuah taman dekat Universitas Udayana. MA ini menangis karena melihat dua sejoli yang sedang berciuman. Kemudian entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncullah seorang pria disabilitas yaitu Agus yang saat itu dia sok-sokan langsung nenangin MA yang lagi bersedih. Dia mencoba menghibur MA dengan memberikan kata-kata mutiara. Mencoba memotivasi MA dengan membandingkan kondisi MA yang lebih baik darinya. Dia juga kasih nasihat agar lebih mensyukuri keadaan. Tapi lama-kelamaan, aku sendiri yang mengeluhkan keadaannya kepada MA. Dia bilang tentang kesulitan hidupnya yang selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Karena kondisi mental MA yang memang sedang tidak stabil, mulai tergeraklah dia dengan merasa iba dengan si Agus ini. MA mulai mendengarkan apa yang diceritakan Agus dengan penuh empati. Sesekali Agus juga menyelipkan kata-kata motivasi kepada MA sambil mulai menanyakan perihal pribadi serta masa lalunya. Dan di situ MA pun mulai menceritakan kehidupannya yang sedang banyak mengalami kesulitan serta kesedihan. Sambil terus mendengarkan, di sini Agus mulai memberikan saran kepada MA. Yang mana saat itu Agus menyarankan MA untuk menjalani sebuah ritual yang ia sebut sebagai mandi suci. Dengan dalih untuk memurnikan kembali tubuh MA agar hal-hal yang tidak baik menjauh darinya. Lantas, Agus juga menawarkan diri jika dia bisa menuntun MA untuk melakukan ritual tersebut. Dia mengaku sering membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup dengan menjalani ritual mandi suci ini. Nah, jika si MA ini mau, Agus bisa membantunya melakukan ritual mandi suci ini di sebuah homestay. Jadi di sini Agus ini udah mulai picik. Mendengar tawaran dari Agus, awalnya MA ini menolak. Tapi karena saat itu pikirannya sedang kacau dan cerita si Agus juga menurutnya meyakinkan, di mana dia juga selalu bilang kalau nggak usah takut atau ragu kepadanya. Karena kondisinya nggak punya tangan, yang nggak mungkin bisa melakukan kejahatan. Hingga akhirnya MA pun setuju untuk melakukan ritual mandi suci ini di sebuah homestay. Singkat cerita mereka berdua pun pergi menuju sebuah homestay. Saat itu Agus yang membayar biaya homestay sebesar Rp50.000 dan mereka pun masuk ke kamar nomor 6 yang posisinya berada di pojok. Di dalam kamar itulah Agus mulai menjalankan aksinya. Awalnya Agus ini mulai membacakan sebuah mantra-mantra kepada MA. Lalu dia menyuruh MA untuk membuka pakaiannya. Sampai sini Agus juga mulai memaksa MA untuk menuruti kemauannya. Dan kalau MA ini nggak mau, dia bakal laporin semua aib-aib MA kepada orang tuanya. MA pun takut dengan ancaman Agus, lalu dia pun akhirnya terpaksa menuruti kemauan Agus.
Nah, tadi ini rangkaian kronologi dari korban, yaitu MA. Sedangkan keterangan Agus sendiri sangat berlawanan dengan cerita MA. Agus malah bilang kalau dialah yang menjadi korban. MA lah yang mengajak dia ke homestay, terus MA jugalah yang membayar homestay sebesar 50.000. Bahkan menurut Agus, justru korban ini malah yang lebih aktif ketika melakukan adegan dewasa. Ya, tahu sendirilah kalian kan. Agus selalu berdalih, mana mungkin orang dengan berkebutuhan khusus kayak dirinya ini bisa melakukan tindakan pelecehan seksual. Sedangkan untuk membuka pakaiannya saja sendiri, dia masih dibantu oleh orang tuanya. Terus kalau memang dia melakukan tindakan tersebut, harusnya Emma ini bisa melawan dengan mendorong atau kabur. Dari perbedaan keterangan mereka berdua, polisi pun akhirnya merujuk dari hasil visum korban, yang mana terdapat 2 luka lecet di bagian intim MA yang diakibatkan oleh benda tumpul, yang diduga benda tumpul itu adalah kaki. Dengan bukti hasil visum tadi, polisi pun melakukan penyelidikan mendalam kepada Agus. Hingga akhirnya pada 30 November 2024, Agus resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindakan pelecehan seksual. Nah, setelah kasus ini gempar, publik seolah terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu yang pro terhadap kasus ini, yang mengutuk serta menghujat tersangka yaitu Agus, yang mana mereka seolah nggak habis pikir dan juga emosi, kok bisa-bisanya seorang yang merupakan penyandang disabilitas fisik tapi ternyata malah melakukan tindakan asusila. Di sisi lain, banyak juga orang yang kontra kepada kasus Agus ini. Mereka nggak percaya kalau Agus melakukan hal asusila tersebut. Mereka justru malah menyoroti korban. Kenapa kok nggak melawan ataupun kabur? Padahal secara fisik Agus kan nggak seperti orang normal. Harusnya nggak terlalu sulit untuk kabur darinya kan? Apa mungkin si korbannya ini memang mau atas dasar suka sama suka? Kalau memang seperti itu, kok kasus ini sampai ke ranah hukum? Ini kan nggak adil. Agus pun banyak mendapatkan simpati dari orang-orang yang kontra dengan kasus ini. Bahkan ada beberapa orang yang menawarkan jasa pengacara untuk membantu Agus menghadapi kasus yang menjeratnya ini. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jam menyala wih, Agus nih bos, tamplek dong. Setelah kasus ini diperbincangkan oleh semua orang, muncullah beberapa orang lagi yang mengaku sebagai korban dari Agus. Jadi kasus ini itu seolah membuka ruang para korban lainnya untuk speak up. Mereka yang awalnya takut untuk melaporkan apa yang sudah dialaminya, jadi berani setelah kasus ini mulai gempar. Dan yang lapor juga lumayan banyak lur. Ada 13 orang. Menurut keterangan mereka, kronologi ini hampir sama dengan MA yang mana awalnya Agus ini memberikan motivasi serta kata-kata mutiaranya hingga akhirnya mengajak ke homestay yang sama seperti dalam kasus MA. Dan rata-rata dari mereka mengaku saat kejadian tersebut kondisi mental dan pikirannya memang sedang tidak stabil. Mereka merasa dimanipulasi dan diancam saat itu. Dimana setelah sudah di dalam kamar homestay dan si Agus mulai melakukan perbuatan biadabnya, Agus mengancam kepada para korban untuk menurutinya. Karena kalau mereka mencoba berteriak, Agus malah bilang kalau masyarakat akan menggerebeknya lalu menikahkan mereka. Karena takut dengan ancaman si Agus ini, para korban pun akhirnya terpaksa menuruti kemauan Agus. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, proses rekonstruksi pun dilakukan yaitu pada 13 Desember 2024 di 3 tempat berbeda, yaitu di Taman Udayana, Islamic Center, dan juga homestay. Yang mana dalam rekonstruksi itu, Agus memperagakan 49 adegan. Sementara itu, sampai 22 Desember 2024 kemarin, jumlah korban yang melaporkan Agus total ada 19 orang. Dan 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Aduh, Agus. Banyaknya korban dari Agus ini seolah menandakan kalau Agus ini sebenarnya pinter. Dia pandai merangkai kata-kata yang dapat membius orang lain yang endingnya orang tersebut mau menurutinya. Selain itu, dia juga sangat paham kondisi psikis para korbannya sehingga dia dapat memainkan pikirannya. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu inspire. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, nggak saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya nggak senang lemah, lap air mata itu, luntur pukurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersin gitu, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat, karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bapak, tahu kan orang Hindu. Bisa tahu baca ini. Agus, seharusnya kemampuanmu ini digunakan untuk hal-hal yang positif yang memang untuk memotivasi orang lain. Kalau kayak gitu kan mungkin kamu bisa jadi orang besar suatu saat nanti, jadi motivator terkenal mungkin. Sayangnya kamu malah gunakan kelebihanmu itu ke arah hal-hal yang negatif. Selain pandai berkata-kata bak seorang motivator ulung, Agus ini juga ternyata nggak lemah-lemah amat. Maksudnya dia bukan seorang tunadaksa yang nggak bisa berbuat apa-apa.
yang bahkan untuk membuka pakaian saja harus dibantu oleh sang ibu, seperti yang dia bilang kan. Buktinya dari beberapa video yang beredar di medsos, Agus ini bisa melakukan berbagai hal dengan kakinya, seperti memainkan alat musik, mengendarai sepeda motor. Bahkan ya, ada sebuah video yang memperlihatkan Agus sedang mabuk-mabukan, di mana dalam video tersebut dia menenggak minuman keras dengan cara memegang gelas dengan kakinya, lalu dia berdiri sambil joget-joget. Ini kita lepas dulu rem tangannya. Ya, kita lepas rem tangan ya. Sudah dilepas rem tangan, kita tahan gas dan tahan remnya sedikit. Sedikit di gas, iya. Masukkan giginya sedikit dan berangkat nih. Oke. Video-video ini seolah membantah pengakuan Agus yang gak bisa apa-apa bahkan untuk melepas pakaiannya sendiri. Yang mana itu hanyalah sebuah kebohongan. Nyatanya dia bisa ngelakuin macam-macam layaknya orang normal kok. Pengacara dari salah satu korban menyarankan ibu Agus yaitu I Gusti Ayu Aripatni untuk juga diperiksa. Karena dari 17 korban ini, 15 diantaranya menyatakan kalau ada keterlibatan dari ibu Agus saat Agus ini melakukan kejahatannya. Dimana salah satu korban bercerita, suatu saat kamarnya ini diketuk-ketuk oleh Agus. Lalu setelah dibuka, tiba-tiba Agus bilang, "Kak, aku udah nafsu banget sama kakak. Tolong bantu aku untuk ngeluarin cairan." Sambil mempertontonkan kemaluannya. Ih, kapan nih bocah. Nah, saat korban ini menolak, Agus ini menjanjikan akan memberikan 1 kilogram emas kepada korban jika dia mau menuruti kemauan Agus. Bahkan kalau nggak percaya juga, Agus akan menelpon ibunya dan memberikan telepon itu kepada korbannya. Tujuannya supaya korban ini yakin kalau Agus ini benar-benar akan memberikan 1 kilogram emas. Lalu saat telepon disambungkan kepada korban, ibu Agus ini juga mengiyakan aja, seolah membenarkan apa yang dijanjikan Agus. Cuman di sini belum jelas ya, apakah ibu Agus ini memang menjelaskan secara lengkap kepada korbannya, yang mana itu adalah salah satu modus Agus saja, karena nggak mungkin lah Agus ini punya 1 kilogram emas kan. Atau sang ibu hanya mengiyakan saja, dalam arti dia nggak tahu kalau sebenarnya Agus ini menjadikan jawaban ibunya itu untuk mendukung aksi bejatnya, atau sebagai modus operandi Agus saja. Tentunya hal ini masih dalam penyelidikan polisi. Kalau memang ibu Agus ini terbukti terlibat, ya jelas dia juga harus dikenakan sanksi pidana. Sampai saat ini proses hukum Agus masih berjalan dan ditangani oleh Polda NTB. Agus pun sudah diperiksa secara intensif, polisi pun sedang terus mengumpulkan bukti-bukti digital forensik yang melibatkan rekonstruksi peristiwa. Hingga akhirnya pada 2 Desember 2024, pihak kepolisian memperpanjang status penahanan tersangka dengan status tahanan rumah dalam jangka waktu 40 hari ke depan. Status Agus sebagai tahanan rumah ini karena fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi. Karena ya memang penyandang disabilitas ketika masuk penjara harus dikasih fasilitas khusus kan. Oke lur, itulah kasus pembahasan dari Agus Buntung yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Semoga kita semua dan keluarga dilindungi serta dijauhi dari para pelaku tindakan kriminal. Jangan lengah karena tindakan kriminal ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa terkecuali orang-orang yang selama ini kita anggap lemah. Ketemu lagi di video lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.